Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Anak-anakku sekalian, masih bersama Bapak Devami Rahman di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan mempelajari tentang menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah agar hidup nyaman dan berkah. Dilihat dari judul, tentu saja kita akan mempelajari tentang akidah akhlak. Betapa pentingnya akhlak untuk kita pelajari di agama kita. Karena dulu Nabi pernah bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dilihat dari hadis di atas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa akidah akhlak adalah suatu ilmu yang wajib kita pelajari. Karena sesungguhnya kalau dilihat dari hadis itu, Nabi diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Maka akhlak ini menjadi bagian yang sangat penting untuk kita semua. Al-adabu fauqal ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama pada kali ini kita belajar tentang akhlak. Anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu yang pertama, kalian bisa menganalisis manfaat menghindari sikap temperamental atau ghadab. Ya. Jadi sikap emosional. Ya, menumbuhkan sikap kontrol diri dan berani dalam kehidupan sehari-hari, pengertian, dalil, macam, dan manfaat. Yang kedua tujuannya yaitu kalian mampu menyajikan paparan tentang menghindari perilaku temperamental, ghadab, menumbuhkan sikap kontrol diri dan berani. Yang ketiga, peserta didik mampu meyakini bahwa sikap marah, sikap emosional, sikap temperamental merupakan larangan dan sikap kontrol diri dan berani adalah perintah agama. Dan yang terakhir diharapkan kalian dapat mampu menghindari sikap temperamental ini dan membiasakan sikap kontrol diri dan berani dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian, setiap manusia terlahir fitrah dengan sifat masing-masing. Islam sangat menganjurkan untuk bersikap tenang dan dapat mengendalikan emosi. Kali ini kita akan mempelajari tentang akhlak mazmumah, akhlak yang buruk, akhlak yang jelek. Salah satu akhlak mazmumah yaitu sifat temperamental atau mudah emosi. Apa sih sifat temperamental itu? Menurut istilah, sifat temperamental yaitu sifat seseorang yang mudah marah karena tidak senang dengan perlakuan atau perbuatan orang. Adapun penyebab sifat temperamental itu ada dua faktor. Faktor yang pertama yaitu karena faktor fisik. Ya, ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, penyebab orang itu mudah marah itu karena kelelahan yang berlebihan. Biasanya jika kita dalam keadaan fisik yang lelah, kita ini mudah marah, mudah mengeluarkan emosi. Ya. Karena posisi tubuh kita sedang capek. Yang kedua, biasanya orang itu mudah marah karena kekurangan zat-zat tertentu dalam tubuh. Karena kekurangan zat-zat tertentu dalam tubuh, misalnya kita kekurangan
zat di dalam tubuh itu sehingga menimbulkan penyakit darah tinggi. Nah, penyakit darah tinggi ini yang menyebabkan orang itu mudah. Dan yang ketiga, reaksi hormon kelamin. Ini biasanya terdapat pada wanita-wanita. Biasanya kalau awal bulan sangat sensi. Kalau awal bulan biasanya sifat temperamentalnya tinggi. Mudah marah. Biasanya seperti itu. Walaupun tidak semua wanita. Itu dari faktor fisik. Penyebab sifat temperamental. Penyebab sifat temperamental yang kedua yaitu dari faktor psikis atau rohaninya. Yang pertama biasanya ujub. Bangga terhadap diri sendiri. Biasanya ini menimpa oleh orang-orang yang berpangkat tinggi, orang kaya, orang berilmu tinggi, ya. Dia tidak menganggap orang lain itu di atasnya. Dia bangga sama diri sendiri. Siapa sih kamu? Contohnya seperti itu. Siapa sih kamu? Berani-beraninya nasihatin saya. Saya kan pimpinanmu. Biasanya seperti itu. Dia bangga sama jabatannya. Dia banggakan otaknya. Sehingga dia lupa ujub bangga terhadap diri. Yang kedua yaitu perdebatan atau perselisihan. Biasanya dalam suatu rapat, berbeda pendapat, memaksakan pendapatnya kepada orang lain. Sehingga kalau orang lain tidak mau menerimanya, dia akan marah. Nah, biasanya seperti itu. Yang ketiga yaitu senda gurau yang berlebihan. Ya, banyak guyonan atau senda gurau yang berlebihan sehingga yang satu tersakiti, lama kelamaan dia marah. Yang keempat, ucapan yang keji dan tidak sopan. Ini juga bisa menimbulkan kemarahan orang. Makanya dulu Nabi pernah berpesan falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kamu tidak bisa ngomong enak, maka diamlah. Karena akan menyebabkan kemarahan orang lain. Ini ucapan ini sangat-sangat ya. Kalau zaman sekarang WA lah, ngomongnya yang benar. Dan yang kelima adalah sikap permusuhan kepada orang lain. Biasanya kalau kita tidak suka sama seseorang, timbulnya pengen marah saja. Nah ini sangat berat, sangat bahaya. Nah itulah dua faktor penyebab timbulnya. Selanjutnya anak-anak, kita lihat di layar, ya ada 4 gambar. Di situ ada seorang suami yang pulang kerja, ternyata istrinya belum memasak. Gambar yang kedua yaitu ada seorang laki-laki sedang berjalan di pinggir, ada genangan air, ternyata genangan air tersebut dilewat oleh sebuah mobil dan airnya terciprat kepada orang tersebut. Gambar ketiga yaitu gambar tentang berantem antar dua bersaudara. Dan yang keempat adalah tentang unjuk rasa kepada pimpinan. Nah, coba kalian perhatikan keempat gambar ini. Apa pesan moral yang bisa kita ambil dari gambar tersebut? Apakah kita harus melampiaskan amarah kita? Apakah kita akan memuaskan nafsu kita? Misal, contohnya pada gambar pertama, orang dapat capek-capek kerja dari pagi, siang, sore, tiba-tiba istri tidak memasak. Kalau seorang suami ini tidak melihat, tidak bertanya sama si istri, tentu saja yang ada akan marah. Yang ada akan di dalam hatinya merasa saya sudah capek-capek kerja pulang, tidak ada makan. Padahal belum tentu. Istri ini nganggur dari pagi, belum tentu. Mungkin saja anaknya sakit. Mungkin saja dirinya sakit. Mungkin saja ada keperluan yang tidak bisa dia tinggalkan sehingga dia tidak sempat memasak.
Makanya jangan dahulukan nafsu, jangan dahulukan marah. Belum tentu sang istri ini leha-leha, sang istri ini santai-santai saja, belum tentu. Jadi jangan marah terlebih dahulu, yang sabar. Nah, itu mungkin contoh untuk gambar. Silahkan kalian gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat kalian tulis di buku kalian. Tingkatan sifat temperamental atau kodok dalam kehidupan terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu golongan marah berlebihan atau ifrat. Ya, ini Masya Allah, golongan orang-orang ini orang-orang yang selalu melampiaskan nafsunya untuk memuaskan dirinya. Ya, dia selalu marah-marah, dia selalu uring-uringan, dia selalu mengeluh di hadapan orang. Sehingga banyak orang yang tersakiti oleh omongan. Dan ini golongan ini jangan pernah kita ikut. Yang kedua yaitu golongan yang tidak memiliki sifat marah, kebalikan dari golongan pertama. Golongan ini pun jangan kita ikuti. Kenapa? Kita cuek saja agama kita diinjak-injak misalkan. Jangan. Marah. Jangan tidak memiliki sifat marah. Jangan. Nah, ini juga jangan kita ikutin golongan seperti itu. Golongan yang ketiga, golongan yang mampu berlaku adil dan proporsional. Ya. Nah, ini golongan inilah yang kita ikuti. Ya. Kita bisa menahan nafsu, ya. Tapi kita juga bisa berlaku adil dan proporsional. Seperti halnya Nabi. Itulah tingkatan sifat temperamental dalam hidup. Lanjut. Cara menghindari sifat temperamental. Kalau kita marah, kita emosi, bagaimana cara menghindarinya? Yang pertama, membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Karena sifat emosi, sifat marah ini berasal dari setan. Yang kedua, merubah posisi. Kalau posisi kita lagi berdiri, maka kita duduklah. Ya, kalau tetap masih, maka berbaringlah. Berubah posisi kita. Berubah. Yang ketiga, diam atau tidak berbicara. Udah diam. Yang keempat, yaitu berwudu. Karena amarah ini berasal dari setan, setan ini berasal dari api, kalahnya api oleh air. Maka berwudulah. Insya Allah amarah kita reda. Dan yang kelima, mengingat wasiat Rasul dan janji Allah. Ya, dengan mengingat Rasul, ya, jauhilah sifat marah. Jauhilah sifat marah. Ya. Insya Allah kita bisa menghindari sifat temperamental. Manfaat menghindari sifat emosi ini yaitu yang pertama, menghindari kebencian dan permusuhan. Orang yang marah itu lebih banyak mudorotnya karena dia bisa menyakiti lawan bicara. Dia bisa menyakiti orang yang di depan. Nah, kalau kita bisa menahannya, tentu saja kita bisa menghindari kebencian dan permusuhan. Yang kedua, membawa kebahagiaan. Karena orang tidak tahu bahwa marah ini bisa menyebabkan kebencian dan permusuhan. Tapi kalau dia bisa menahannya, dia bisa mengendalikannya, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Dan yang ketiga, tentu saja mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah. Orang yang bisa menahan nafsunya, insya Allah akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu.
Oke anak-anak, materi kali ini sampai di sini. Tugas kalian hari ini yaitu cari dan diskusikan dengan kelompokmu tentang permasalahan yang ada di sekitar sekolah yang bisa menimbulkan pertengkaran serta bagaimana solusi yang terbaik untuk menangani masalah. Silakan kalian gabung dengan kelompok kalian, diskusikan, cari 5 jenis masalah yang bisa menyebabkan orang tersebut marah, ya, dan bagaimana solusi yang terbaik untuk menangani. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.